Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar bareng ya tentang sirkah bersama dokter sirkah yang insya Allah jam prakteknya sebenarnya jam 8 sampai jam 9 biasanya. Ini karena ada teman-teman dari Palembang ya yang mungkin isyaknya agak mundur, jadi kita mulai tadi pembukaan jam 20:15 dan ini sudah jam 20:25 ya. Alhamdulillah kita insya Allah akan ya buka praktek hari ini. Mari kita awali teman-teman ya agenda pada hari ini di forum Dokter Sirkah ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita jalan yang lurus ya teman-teman. Oke, di Dokter Sirkah kali ini sama seperti biasa teman-teman silahkan kita buka forum tanya jawab sebenarnya. Ya, siapa yang mau berkonsultasi duluan boleh ya, bisa sebutkan nama, bisa kenal-kenalan dulu, kita bisa sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, pertanyaannya apa, silahkan. Atau yang langsung raise hand juga boleh ya, apa namanya, silahkan teman-teman bisa langsung raise hand. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah ya ikut Dokter Sirkah, silahkan kenalan dulu di sini. Ya, yang sudah pernah ikut juga boleh kenalan dan silakan nanti kalau ada kasus tentang bisnis kerjasama dan lain sebagainya silahkan ya teman-teman bisa sharing di sini ya. Sebelumnya kalau teman-teman yang belum kenal tentang sirkah, jadi sirkah ini sebenarnya adalah solusi dari permodalan tanpa utang riba. Kalau definisinya sendiri ini akad antara dua orang atau lebih yang memang mereka bersepakat untuk bikin usaha atau bikin bisnis yang mana tujuannya untuk mencapai keuntungan dan insya Allah ada keberkahan ketika kita bersirkah karena Allah menjadi pihak ketiga yang akan memberikan keberkahan kepada dua orang yang bersirkah ini teman-teman. Dan sebenarnya ya saat ini ya banyak teman-teman di sini yang memang butuh untuk solusi ini dan ternyata ilmunya itu cukup panjang ya teman-teman. Kalau dibahas di workshop itu biasanya 2 hari sih. 2 hari baru kelar. 1 hari itu padat banget gitu. Ngomongin tentang sirkah, ada 17 step ya, mulai dari mengenal apa itu sirkah, hukumnya seperti apa, kemudian nanti rukun dan syaratnya seperti apa, sampai nanti ketika putus sirkah seperti apa. Itu ternyata sangat-sangat panjang ya teman-teman. Oke, kita sapa dulu Ustadz Firly. Sudah bersama kita Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Rendra. Ya, alhamdulillah. Kita beda studio, beda kota malam ini. Iya, gimana Jakarta aman? Jakarta Bekasi nih. Alhamdulillah, Bekasi dulu. Oke, sudah ada pertanyaan ini. Ternyata dari Mas Indra Jaya mau tanya. Itu Mas Hendra Wonogiri udah lebih dulu resen. Oke, oh iya Mas Indra Wonogiri. Untuk silakan, boleh duluan. Pak Indra Jaya mungkin bisa resen dulu. Siap. Biar nanti juga dimasukin ke listnya. Dan harapan saya memang bertanya langsung ya, bukan hanya lewat chat, agar bisa lebih memahami faktanya dan juga idealnya memang 2 arah. Begitu. Siap, silahkan forum pertama kita berikan konsultasinya kepada Pak Hendra Wonogiri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. Mau tanya Ustaz, langsung aja. Ya, ini monggo. Berkaitannya di BMT Ustaz, di koperasi. Ya. Nah, itu kan ada di koperasi itu ada Simpoksus. Apa itu Simpoksus? Simpanan pokok khusus. Terus? Nah, itu Simpoksus itu seperti deposito, Ustaz. Jadi ada jangka waktunya. Begitu.
Nah, Nah, ini yang mau ditanyakan? yang terjadi adalah Simpoksus tadi dia mendapatkan bagi hasil deposito, dan pada akhir tahun dia juga mendapatkan SHU, Ustaz. Jadi mendapatkan 2 bagi hasil. Ini bagaimana, Ustaz? Bisa apa enggak seperti ini? Ya, jadi yang harus dipahami dulu itu mengenai akad pembuatan BMT atau koperasinya. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya akadnya batil kalau menggunakan sistem BMT atau koperasi yang saat ini ada. Kenapa? Karena tidak memenuhi akad syirkah yang syar'i. Jadi dia tidak jelas siapa pengelola dan pemodalnya, dan juga intinya dia tidak memenuhi rukun-rukun syirkah. Karena modal yang masuk itu tidak pernah dikunci sebenarnya. Nah, itu baru ngomongin akad pembentukan BMT atau koperasinya. Nah, lalu yang dinamakan apa? Simpoksus. Ya, namanya Simpoksus, simpanan pokok Nah, khusus. ini itu produk BMT atau penyertaan modal di BMT-nya? Nah, itu sebenarnya produk, tapi dia juga dianggap sebagai, kalau di Modal. koperasi itu kan simpanan wajib itu kan, modalnya kan simpanan wajib itu, Ustaz. Nah, itu dianggap juga sebagai simpanan wajib. Jadi dia di akhir tahun juga dihitung mendapatkan bagi hasil, Ya. tapi dia tiap bulan juga mendapatkan bagi hasil sebagai deposito seperti itu, Ustaz. Nah, itu yang Ya, terjadi itu seperti itu. tidak bisa. Sebenarnya kalau koperasi itu sudah diakadkan, ya itu modalnya harus terkunci. Modalnya harus terkunci. Tidak boleh masuk modal baru. Kecuali koperasinya diputus, baru akad ulang lagi. Nah, tapi kalau yang terjadi sebenarnya tidak pernah ada pemutusan terus akad ulang. Hanya ditambahkan kepada total modal. Maka tidak jelas itu syirkahnya dengan siapa saja. Jadi bisa jadi bisnisnya itu cuma satu, atau syirkahnya satu, tapi permainan modalnya berganti-ganti. Nah, syirkah itu tidak bisa seperti itu. Dia akan mengunci pada saat sudah berakad. Misalnya begini kan. Nah, di sini. Sebentar. Nah, di sini. Di dalam syirkah, itu pelaku syirkahnya harus jelas. Ya, pelaku syirkahnya itu harus jelas. Dan pelaku syirkah di dalam syirkah itu hanya 2, kalau enggak pengelola, pemodal. Maka dia harus jelas siapa pengelolanya, siapa pemodalnya. Nah, kemudian objek akadnya, kalau pengelola itu amal pengelolaan, kalau pemodal itu modal. Kemudian mereka akan berijab qabul. Nah, kalau sudah berijab qabul, maka akan mengikat. Kalau sudah mengikat, ini itu nggak boleh berubah, ini nggak boleh berubah, ini nggak boleh berubah. Sekalinya ada perubahan di situ, misalnya pengelolanya ganti, itu putus syirkahnya. Pengelolanya nambah, pengelolanya keluar, itu putus syirkahnya. Pemodalnya keluar, pemodalnya masuk baru, itu putus syirkahnya. Modalnya sebagai objek itu juga ganti, tadinya 100 juta jadi 150. Maka itu putus syirkahnya. Dan dia harus akad ulang dengan semua yang mau masuk di dalam syirkah itu. Berarti ada mekanisme pemutusan syirkah baru syirkah agi. Nah, di dalam Islam itu kalau ijab qabul atau akad, ya itu memang mengikat semua rukun. Tidak boleh terus berubah-ubah seenaknya. Contoh, misalnya kalau akad nikah, pelakunya kan mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah mereka nikah, terus salah satunya keluar, baik mohon maaf cerai hidup maupun cerai mati, itu akad nikahnya kan putus. Setelah putus kan tidak bisa diakui masih nikah. Makanya nggak bisa sembarangan
memasukkan pelaku sirkah dan mengubah objek akad. Nah, itu yang tidak diimplementasikan di dalam sirkah-sirkah saat ini, yang mana memang banyak terpengaruh dalam kapitalisme. Contohnya apa? PT. PT itu mau ganti-ganti pelaku akadnya, pemodalnya terutama, itu bisnisnya tetap jalan, tidak berhenti. Padahal tidak bisa seperti itu. Begitu, Pak Indra. Siap. Bisa Sebenarnya dipahami? kompleks banget. Iya, karena Kompleks memang banget itu. BMT ataupun koperasi itu salah satu jenis akad sirkah yang batil. Terutama koperasi. Koperasi itu paling nggak bisa dikunci gitu loh, karena dia ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela yang Ya, semuanya betul. dimasukin ke modal Betul. tiap bulan. Nah, itu kan nggak pernah ngunci modalnya. Siap. Begitu, Mas Indra. Ji. Siap, sampun? Sampun, siap. Nggih. Sami. Siap, monggo. Pertanyaan berikutnya. Siap. Oke, Pak Hendra begitu ya. Mas Indra silakan. Mas Indra dari Tangerang Properti nih. Langsung ya. Siap, silakan. Oh, jangan lari dulu 2 kilometer baru nanya. Ini langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ini kan saya di properti ya. Nah, kemarin itu kan kita bersirka, ada berdelapan kurang lebih ya. Kemudian waduh, dikit banget ya. Nah, kemudian yang pertama itu kita juga pemodal juga pelaksana, dua-duanya sama. Kemudian dari 8 itu berarti inan sirkahnya. Inan ya. Kemudian dari beberapa itu ada dua orang undurin diri, 4 orang undurin diri. Jadi kita tinggal berempat sekarang. Ya, tinggal berempat. Nah, dari berempat tadi kita tuh kan sharing modal kan, tapi jumlahnya beda-beda. Ada yang sekian, ada yang sekian. Kemudian masuk sirkah baru, karena dulu kan kita ada konsultan kan, jadi konsultan jadi sarik buat kita. Tapi jumlah pemodal masuk juga yang diberikan juga nggak sama dengan yang sebelum-sebelumnya kita gitu. Nah, yang mau ditanyakan? Yang pertanyaan gini, ini kan dalam pembagian kerja kan kita ada persentase yang akan dibagikan, tapi jumlahnya beda-beda gitu kan. Itu penentuannya berdasarkan apa? Itu satu. Kemudian setelah berjalan ini saya lihat ada yang kerja, ada yang enggak. Kemudian job listnya nggak ada gitu loh istilahnya kan. Jadi yang mau kerja yang enggak gitu. Nah, itu yang saya pertanyakan nih gimana gitu kan. Akhirnya kan ya kurang profesional lah menurut saya. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi berdasarkan apa pembagian persentase jumlah ini, seorang ini dapat persentase bagi hasil misal 10%, ini itu ketentuannya seperti apa gitu. Iya. Siap. Oke. Jadi gini. Kalau pelaku sirkah, ya pelaku sirkah itu pelaku akadnya cuma 2, kalau enggak pengelola, pemodal. Oke. Yeah. Nah, kalau dia memang berdiri di 2 posisi, kan ada sirkah inan. Dia sebagai pengelola juga pemodal. Maka dia harus memberikan 2 objek, yaitu amal pengelolaan dan satunya juga modal. Maka kalau dia bilang memang pengelola dan pemodal, dia harus memberikan 2 objek itu. Maka nggak mungkin dia bilang dirinya pengelola kok nggak mau ngelola. Termasuk juga nggak mungkin ada pemodal kok nggak mau ngasih modal. Dia tidak bisa dibilang sebagai pemodal. Karena memang itu objek pelaku akadnya. Nah, makanya kalau tadinya 8 sirkahnya inan, terus yang 4 akhirnya berhenti itu dari maksudnya itu berhenti itu tidak ikut ngelola tapi masih mau masukin modalnya atau bagaimana? Ada sebagian modal yang tetap di situ, dia nggak ngelola lagi gitu. Ya, maka berubah akad sirkahnya. Berarti harus berubah, harus putus sirkah dan akad ulang. Dengan semuanya skema yang baru. Semuanya akad ulang?
Ya iya, karena kan jangan sampai yang tadinya dia pengelola pemodal, sekarang mau jadi pemodal saja. Itu wajib akad ulang, karena dia akan menghilangkan positioning dia sebagai pengelola, berarti dia tidak memang disuruh ngelola. Dia tidak punya kewajiban ngelola. Itu sudah benar. Tapi harus akad ulang, karena akan berubah menjadi syirkah musyarakah. Musyarakah ya. Jadi Ya, berubah ya kalau akad ulang ya. ya, jadi kalau ini kan, sorry. Nah, kalau bentuk syirkah kan seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, kalau bentuk syirkah kan seperti ini. Nah, jadi yang tadinya syirkah inan, iya kan? Semua pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Nah, sekarang berubah jadi musyarakah. Yang 4 pengelola pemodal, yang 4 lagi pemodal murni. Nah, ini kan berubah. Maka kalau berubah ya harus diakadkan ulang. Kenapa? Karena jangan sampai dia tetap dinilai sebagai pengelola, tapi dia nggak mau ngelola gitu loh. Karena dia sudah tidak memberikan andilnya terhadap pengelolaan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu seperti ini. Kalau yang syirkah inan, ya ini syirkah inan. Ini kan begini. Ini pengelola, ini pemodal. Nah, kesininya ada 8. Ya, ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kebanyakan. Nah, di sini juga ada 8. Orangnya sama, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka cara pembagian hasilnya pasti akan menyesuaikan. Gitu loh. Nah, bedanya apa? Kalau sama syirkah musyarakah. Syirkah musyarakah, nanti dia kan begini, pengelola, pemodal. Pengelolanya cuma 4. A, B, C, D. Ininya tetap 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka yang A, B, C, D ini juga dapat dari sisi permodalan. Tapi E, F, G, H-nya hanya dari sisi modal, sedangkan di sini pengelola tidak ada. Nah, kalau di sini kan semuanya dari sisi pengelolaan dapat, dari sisi permodalan dapat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dengan tidak aktifnya dia menjadi pengelola, yang mana syirkahnya karena sudah diubah, berarti apa? Berarti biasanya akan mempengaruhi bagi hasilnya. Kenapa? Karena andil dia berkurang. Nah, tapi yang namanya bagi hasil itu memang kaidahnya adalah al-wadi'atu alal mal waribu ala ma'astaqallahu alai. Kerugian itu berdasarkan modal, tapi kalau keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Nah, memang kalau dari pattern syar'inya tidak ada pattern yang fix, dikembalikan kepada kesepakatan. Cuman kalau mau dinilai dari kewajarannya, pasti yang berandil lebih banyak, itu idealnya memang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Begitu juga yang dia itu andilnya lebih sedikit. Makanya harus saling memahami visi dan misi syirkah ini. Karena kalau saling memahami, itu insya Allah negosiasi mengenai bagi hasil ini menjadi lebih mudah. Dan semisalnya tidak ketemu bagi hasil yang disepakati, ya berarti kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan syirkahnya. Nah, kalau dia pebisnis yang sejati, dia akan memikirkan tentang potensi dari syirkah itu. Jangan sampai gara-gara bagi hasil yang alot negosiasinya, malah memutuskan bisnisnya yang dari syirkah itu. Kenapa? Karena syirkah itu salah satu kelebihannya adalah dia pengelolanya bisa lebih dari 1.
maka pengelolaan bisnis yang lebih dari satu itu harusnya lebih mudah dan bisa mencapai hal yang lebih tinggi daripada dikelola sendiri. Maka kalau jenengan 8 orang, itu harusnya bisa bagi-bagi tugas untuk bisnis tersebut dibagi menjadi 8 bagian gitu loh. Si A handle apa, si B handle apa, si C handle apa. Ngapain handle produksi kok orang 8? Handle penjualan orang 8. Kan lebih baik kita bagi-bagi tugas. Tapi ingat, semua pengelola itu punya tanggung jawab 100% terhadap pengelolaan bisnisnya. Semuanya harus mikirin bisnisnya. Semuanya harus menerima atau mengemban risiko atau tanggung jawab atas bisnisnya. Semua harus mikirin omset bisnisnya. Semua harus mikirin profit bisnisnya. Sama kayak dia itu bisnis sendiri gitu loh. Tapi kan lebih baik kalau di-handle 8 orang. Nah, cuman yang Anda harus pahami, yang namanya setiap pelaku syirkah masuk, ya, baik dari sisi pengelolaan maupun permodalan, semuanya menjadi owner yang mana harapannya memang keuntungan yang dibagi hasil. Maka apa? Ideal, syirkah yang ideal itu malah yang nggak banyak orangnya gitu. Kenapa? Karena kalau semakin banyak orangnya pasti semakin kecil bagian untuk dibagi hasilnya. Pasti kan. Syirkah berdua ya 50 dibagi 2 ya maksimal dibagi 2 itu bisa sampai 50-50. Kalau orang 10 ya paling ya dibagi 10 kan, walaupun nanti ada pembagian yang disepakati sendiri. Begitu Pak Indrajaya. Iya ya, Pak, itu berarti wajib diakad ulang, jadi akad musyarakah ya Pak ya? Iya, karena dia yang EFGH ini kan udah keluar dari sisi pengelolaan. Nah, bedanya gini nih. Misalnya di sini 50-50. Oke. Misalnya di sini 50-50. Nah, saya ulangi dulu. Nah, misalnya di sini 50-50. Oke. Nah, kalau dari sisi modal itu tinggal dibagi sesuai porsi modal. Nah, kalau dari sisi pengelolaan itu dari porsi kinerja. Nah, ini boleh pakai KPI nanti. Nah, maka apa? Maka 50-nya ini dibagi orang 8. Kalau yang pemodal 50-nya juga dibagi orang 8. Nah, kalau EFGH-nya ternyata hilang, iya kan? Dari sisi pengelola, maka ABCD ini menjadi pembagi atas 50-nya. Jadi di sini cuma dibagi 4 orang. Maka akan naik dari sisi bagian ABCD ini. Begitu loh, dari sisi Ya, bagi hasilnya. Ustadz gini ya, ini kan memang ada wacana gini. Jadi kita tetap pakai nggak masuk kalau mau tidak dirubah menjadi akad musyarakah, tapi yang keluar tadi kita kembalikan uangnya, pemodal aja nanti terakhir aja itu sah nggak ya secara akadnya? Ya, intinya itu nggak mungkin kok dia mengakui dirinya jadi pengelola kok nggak ngelola gitu loh. Maka sebenarnya dia bukan pengelola, maka batil itu akadnya. Akadnya batil jadi ya. Nah ya karena dia dihitung sebagai pengelola kok nggak ada dari sisi pengelolaan. Itu sama kayak pemodal bilangnya dirinya pemodal tapi nggak masukin modal gitu loh. Kan zong itu. Jadi batilnya di situ karena akadnya nggak jadi musyarakah ya. Iya. Ya? Dan akad musyarakahnya belum pernah diakadin ulang. Akad ulang ya. Begitu. Terus kalau untuk persentase bagi hasilnya gimana tuh Ustadz? Ya, ini misalnya bagian keuangan sekian, bagian Pimpro sekian, bagian konstruksi. Nah itu tuh berdasarkan apa KPI ya? Ya KPI bisa. Kalau biasanya kan mudahnya gini, yang namanya bisnis itu kan dia menjalankan 4 pilar toh. Jadi ada finance, marketing, operation, sama HR. Nah, ini dari sisi finance misalnya ada A, B, C, D. Nah, dari sisi finance itu dari 100%,
si A itu mau ngasih berapa bagian, si B berapa, C berapa, D berapa. Dari sisi marketing berapa. Nah, nanti kan tercipta 100% di sini, 100% di sini, 100% di sini, 100% di sini. Nah, maka nanti yang ini ditambahin. Misalnya finance-nya dia 50%, marketingnya dia 20%, operation-nya 10%, HR-nya 0. Maka kan kalau di total dia 80. Nah, nanti 80 per 400 ini. Nah, 80 per 400 itu berarti dia jatuhnya kan 1/5, 20% dia. Dari sisi kinerja. Maka nanti bagi hasilnya dia 50%-nya dia dapat bagian 20%. Nah, itu bisa dibagi-bagi seperti itu. Tapi kalau menurut saya yang agak gede itu yang 3 bagian ini. Kalau HR nggak begitu sih. Kecuali dia juga ngurusin mengenai, kalau bisnisnya jenengan kan juga ngurusin mengenai surat menyurat, administrasi. Nah, itu monggo-monggo juga pembagiannya sama. Ya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Siap, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Nah, ini kalau nanya-nanya kayak gini itu cuman pakai chat itu agak susah. Makanya saya harap kalau yang mau bertanya itu langsung dengan voice, biar bisa diskusi 2 arah. Ya. Siap, begitu? Ya. Sami-sami. Oke, Waalaikumsalam. sebelum ke penanya berikutnya, ini ada sekilas info dulu ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin di daerah Palembang atau Muara Enim. Kita akan ada acara ya untuk memahami lebih detail, karena nggak mungkin cuma 1 jam kita bisa paham banget tentang Sirkah. Ini ada acara namanya solusi permodalan tanpa utang riba yang insya Allah akan diadakan di Muara Enim ya, Palembang ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman. Nih, insya Allah pematerinya ada 2 orang ya. Saya cuma penggembira sebenarnya. Ada Ustadz Dwi Condro Triyono, PhD. Beliau adalah pakar dari sistem ekonomi Islam, gurunya pengusaha Muslim, founder dan CEO Syafaat Markom, yang juga praktisi dari Sirkah udah 25 tahun. Sekarang masuk ulang tahun ke 26 sih, 26 tahun bersirkah. Luar biasa ya, 26 tahun bisa bersirkah. Dosen dari STIE Hamfara, Yogyakarta. Ada juga Ustadz Firly Ferdiansah, yaitu CEO dari Bisyara.id. Beliau juga dikenal sebagai penghulu Sirkah. Selain dokter Sirkah, penjulukannya juga penghulu Sirkah. Bukan hanya penghulu nikah ya, jadi penghulu Sirkah. Kemudian juga ketua dari Islamic Business Coaching IBC, angkatan 456, penulis buku Udah Sirkahin Aja. Dan insya Allah saya juga akan mengisi di situ, ya, praktisi dari marketing syariah, ya, finalis dari Pekan Produk Kreatif Indonesia, dan 15 tahun di dunia kreatif, teman-teman. Dan apa saja yang teman-teman akan pelajari, insya Allah kita akan belajar tentang Sirkah detail banget, dari pengertiannya, hukum, rukun Sirkah, akad macam-macam Sirkah, filosofi Sirkah, objek Sirkah, bagi hasil, kapan waktu Sirkah, ya kan, kemudian konsekuensi dari Sirkah bagaimana, dan sampai ya putus Sirkah itu nanti seperti apa kalau misalnya terjadi putus Sirkah. Kemudian juga Ustadz Condro akan mengisi tentang mengapa bisnis harus sesuai syariah, produk-produk investasi yang sekarang ada di luaran sana, yang konvensional, ya, ada obligasi, pasar modal, kemudian ada kripto dan lain sebagainya, termasuk produk investasi syariah yang banyak ditawarkan juga sekarang semua serba ada embel-embel semua syariah ya. Ada obligasi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Dan nanti ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana metode tarjih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu juga akan dibahas. Dan ini luar biasa teman-teman, investasinya cukup murah saja, yaitu untuk 2 hari ya bersama Ustadz Condro dan Ustadz Firly. Ya, itu sebenarnya harga normalnya 1.500.000, early bird jadi 1.400.000. Kalau daftar berdua langsung dapat ya diskon khusus, yaitu 2.700.000 saja untuk 2 orang. Dan silahkan teman-teman, tanggalnya ada di 18-19 Maret 2023 pukul 8 sampai jam 5 sore.
Fasilitasnya meeting room, coffee break 4 kali, lunch 2 kali, merchandise, t-shirt, souvenir, hard copy, sertifikat, dan juga door prize. Dan ini pertama kalinya ya Ustadz Firly ada di Palembang, insya Allah. Silakan teman-teman yang mungkin daerah kotanya deket-deket situ bisa merapat ya. Nanti bisa hubungin Mas Devri. Mas Devrianto nanti bisa share ya link WhatsApp-nya biar teman-teman di sini bisa ikutan. Itu sekilas infonya teman-teman. Semoga teman-teman ya bisa hadir di acara ini karena acara ini cukup luar biasa, bagus sih dan lengkap ya. Ada Ustadz Condro juga, gurunya para pengusaha muslim, pembicara di 5 negara. Insya Allah hadir juga bersama kita. Oke, kita itu sekelas infonya. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya yaitu Mas Zikri dulu ya tadi ya. Mas Zikri Akbar dari Sukabumi. Nah, ini mie ayam puyuh. Saya baru dengar cuma belum pernah nyobain. Kalau Ustadz Firly udah pernah? Mie ayam aja, mie puyuh, mie ya. Mie puyuh ya. Jangan mie ayam puyuh. Terus ya. Soalnya karena belum pernah puyuh coba. itu burung itu, bukan ayam. Oh iya ya. Siap, monggo Ustaz Zikri. Siap, bismillah Ustaz. Udah dikasih lagi nih, Masya Allah. Siap. Ada 5 pertanyaan nih. Yeah. Jadi si A tuh punya usaha. Nah, sama-sama kuliner. Kemudian si A bersirkah dengan si B. Buka cabang baru. Dilanjut buka cabang kedua, sirkah lagi dengan si C. Lanjut lagi buka cabang ketiga, sirkah lagi dengan si D. Kemudian di pertengahan jalan si A ini buat PT dengan si B. Dan si B ini jadi komisaris. Nah, terus secara pengelolaan yang saya tahu si A ini tidak terlibat langsung tapi diserahkan ke timnya. Kemudian ketika buka cabang yang keempat itu dengan si E. Nah, apakah si B ini yang tadinya bersirkah juga kemudian jadi bikin PT dan dia terlibat jadi komisaris? Apakah dia pun ikut terlibat, dapat bagian nggak dari sirkah yang D ini atau yang sebelum-sebelumnya? Siap, itu pertanyaannya. Ya, Ustaz. Ya, jadi harus dipahami dulu, si A itu punya usaha kuliner. Ya. Nah, tapi dia mau buka cabang 1 dengan si B, cabang 2 dengan si C, cabang 3 dengan si D, cabang 4 dengan si E. Ya. Nah, maka akadnya itu ini berarti ada sirkah 1, sirkah 2, sirkah 3, sirkah 4. Berarti dia ini sirkah yang berbeda-berbeda, nggak saling berhubungan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya apa? Si A sama si B buat PT gitu. Ya, betul. Nah, PT-nya itu sekarang ngapain? Nah, PT-nya ini menaungi brandnya ini semua. Hanya brandnya saja. Betul, sekaligus usaha pengelolaan katanya. Ya, berarti kan harusnya PT ini yang bersirkah ke sini kan? PT ini ke sini. Begitu kan? Ya harusnya, tapi yang akadnya si A gimana bisa? Lah ya kalau tidak pernah diperbarui berarti si A sendiri dong. Yang tetap bersirkahnya ya? Iya, makanya akad seperti itu tuh harus jelas. Pertama yang harus dikunci itu pelaku akad. Nah, pelaku akadnya siapa? Kalau kita bicaranya tentang sirkah 1, sirkah 2, sirkah 3, sirkah 4, itu isinya A punya sirkah sendiri-sendiri. Dengan si B sendiri, si C sendiri, si D sendiri, si E sendiri. Maka itu 4 entitas sirkah yang berdiri masing-masing. Tidak saling berhubungan. Gitu loh. Makanya nggak mungkin terus si B kok dapat bagian dari cabang 2. Ya nggak bisa dong. Kalau alasannya karena sudah jadi PT dan dia jadi komisaris gimana, Ustaz? Ya sebenarnya dari akad PT-nya sendiri kan harus dilihat batil tidaknya. Ya. Itu ya. Semisalnya ini menjadi sebuah entitas sirkah yang syar'i pun, maka dia harus akad ulang ke sininya. Maka dia akan membatalkan sirkah di sininya. Sirkahnya jadinya di sini. Ya, jadi berakadnya harus dengan PT-nya. Iya dong. Meskipun diwakilkan gitu, Ustaz.
Iya boleh, akad kan yang penting dia ada pelaku akadnya atau diwakilkan. Bahkan mewakilkannya pakai pegawainya itu juga boleh, atau bahkan orang yang nggak dikenal itu juga boleh selama dia sudah membuat akad wakalah dengan pelaku akad itu. Berarti dalam pengelolaan pun nanti kalau misalnya si A ini tidak terlibat jadi pengelola, misalnya dikelolakan oleh timnya, karyawan itu boleh dong, karena sudah berbentuk dalam PT tadi. Ya kalau memang di sini sirkahnya syar'i boleh. Gitu loh, dan sudah berakad lagi terhadap sirkah 1 di sini, sirkah 2 di sini, sirkah 3. Kalau enggak ya belum sah berarti. Kan ada proseduralnya gitu loh. Kita tuh nggak bisa main wis pokoknya gini, nggak pernah ada ijab kabul yang benar. Nggak pernah dikunci, karena kalau sudah di sini buat PT, misalnya sirkahnya syar'i dengan formalitas PT, dan dia lakukan dengan si B. Oke. Sekarang itu perusahaan itu tanggung jawab si A masih B. Beda kalau tadinya masih di sini. Itu tanggung jawabnya si A. Nah, yang jadi masalah itu pada saat terjadi masalah. Penanggung jawabannya bisa berdua itu. Kalau yang di sini itu masih A secara pribadi. Sampai seperti itu harusnya. Harusnya si B pun ikut terlibat terusnya. Ya kalau yang akadnya sudah baru dengan PT-nya yang masuk. Tapi kalau nggak pernah atau tetap si A sendiri-sendiri, ya yang tanggung jawab ya cuma si A. Nah, kalau misalnya itu tuh kalau sampai terjadi masalah itu jadi tahu gitu loh, pelaku akad itulah yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalaupun misalnya ini nggak dengan PT, misalnya si A tidak mengakui dan dia tuh hanya bersirkah sendiri-sendiri, berarti itu pun dia ada objek akadnya kan pengelolaan, betul nggak, Ustaz? Ya kalau dia pribadi di sini nggak boleh dia ngangkat pegawai sendiri. Kalau dia sirkah di sini sudah boleh dia ngangkat pegawai. Gitu loh. Nah, kemarin tuh jadi permasalahan juga, si A-nya ini merasa bahwa dia tuh sudah mengelola, padahal dari pihak B, C, D itu mereka hanya melihat si A ini hanya datang sebulan sekali, tidak ada controlling. Itu gimana, Ustaz? Apa termasuk ya kalau pengelola itu memang tidak ada jam kerjanya, tapi tanggung jawabnya 24 jam, makanya dia tidak wajib ke kantor. Memang. Tapi ada nggak ada dia bisnisnya running dengan baik. Gitu loh. Sebenarnya sama kalau kayak dia itu berbisnis sendiri. Makanya kalau memang dibutuhkan, harusnya dia datang. Harusnya dia ada. Kecuali dia bisa mensolusikan melalui pegawai-pegawai dari sirkahnya. Itu silahkan. Tapi kalau nggak ada solusi dari situ, ya dia harus turun tangan sendiri. Karena kalau pegawai itu tetap terikat jam kerja. Makanya kalau punya warung dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi, nanti ada masalah jam 10, jam 11 malam, yaitu memang pengelolanya yang turun, bukan pegawainya suruh turun. Kecuali minta tolong dan dia mau bantu pegawainya. Kalau enggak ya harus disolusikan sendiri. Gitu loh. Contoh ya, saya itu di Jogja itu juga punya namanya warung bubur ayam. Nah, itu saya pengelolanya sendiri, tapi saya sirkah dengan Pak Chandra Musyarakah. Nah, itu kadang-kadang tuh mobil pickup yang ngantar ke beberapa cabang bubur itu trouble. Gitu. Dan akhirnya saya dikontak jam 5 pagi, oh harus gini. Ya mau nggak mau terkadang saya pakai mobil saya sendiri nganter. Gitu loh, karena butuh cepat. Kalau pakai gokar dan lain-lain, yang bagian pengiriman itu cuma 1 orang gitu loh. Sedangkan dia nganter ke beberapa cabang terlalu ribet dan terlalu lama kalau mau pakai gokar. Nah itu saya nggak bisa bilang sama manajer atau supervisor saya, wis pokoknya disolusikan, aku nggak mau tahu. Nggak bisa. Gitu loh. Nah itu yang harus dipahami kan. Begitu Ustaz Zikri. Kalau ini udah cukup riwah, makanya dia harus paham sirkah ini. Karena kalau sampai dia bentuk PT, kalau tujuannya untuk formalitas silahkan. Tapi kalau memang dia nggak paham implementasinya, nah, karena PT itu sebenarnya direktur sama komisaris itu digaji. Jadi dia itu sebenarnya bukan owner.
Oh, Makanya kalau si B itu cuma diposisikan komisaris yang mana dia sebagai pegawai, walaupun PT itu ada yang nggak dapat bagi hasil, dia cuman gaji aja. pada dasarnya dia dapat bagi hasil, Ustaz. Ya berarti kan PT-nya bisa jadi hanya untuk formalitas, namanya hanya digunakan untuk formalitas. Berarti dia sebenarnya bukan komisaris, tapi pengelola di PT itu. Formalitas saja. Ya, nah itu masih bisa. Oke. Itu harus jelas kayak gitu-gitu. Makanya ditanyakan dulu sama si A ini, termasuk ke si B, udah paham syirkah yang syar'i belum? Karena kalau memang pemahamannya seperti PT konvensional, ya banyak perbedaannya. Begitu. Oke, Ustaz. Siap? Masih, Ustaz. Oke, terima kasih Kang Zikri dari Sukabumi. Siap. Kita tadi ada Mas Sahrir ya, yang raise hand. Silakan Mas Sahrir, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Siap. Mas Sahrir, ya, masih bersama kita? Siap. Ya. Mas Firly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makassar ya? Ya, betul Mas, Makassar. Siap. Ya. Monggo Pak Sahrir. Jadi gini Mas, saya dan 2 teman itu bersyirkah di satu agensi properti. Kemudian teman yang 2 ini itu membentuk syirkah baru, itu mereka buat project coupling, yang mana saya tidak bergabung di syirkah tersebut. Jadi 2 teman saya ini berpisah di satu syirkah tersebut. Sebentar, kita ulangi dulu. Jadi Pak Sahrir punya syirkah sama si A. Si Begitu? A dan si B. Oh, berarti bertiga. Bertiga, Mas. Untuk syirkah marketing. Marketing, betul. Marketing freelance ya? Agensi. Oh, agensi. Oke. Agensi bertiga. Jadi kami yang bertiga ini owner, Mas. Oke. Terus? Kemudian si A dan si B ini membentuk syirkah baru dalam project coupling. Jadi mereka punya project coupling. Nah, yang saya pahami dari penjelasan Mas Firly sebelumnya, itu apabila kita mengelola di satu project, itu kita tidak boleh mengambil fee dari penjualan coupling yang kita jual sendiri. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan agensi yang kami bentuk ini? Apabila si A dan si B itu menjual coupling di proyek mereka, otomatis mereka tidak dapat fee karena masuk ke perusahaan. Nah, bagaimana dengan agensi yang kami bentuk bertiga ini? Begitu Mas pertanyaannya. Ya, jadi gini, sebenarnya syirkah 1 dengan syirkah 2 itu 2 entitas yang berbeda. Ya. Oke. Maka kalau dia melakukan kerjasama dengan akad, misalnya di sini samsaroh kan, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja syirkah 1 menjualkan barangnya syirkah 2. Karena itu 2 entitas yang berbeda. Walaupun kebetulan di syirkah 2 itu pelakunya A sama B. Di sini ada orang 3, A, B sama Pak Sahrir. Ya. Oke. Nah, maka boleh-boleh saja. Cuman yang jadi pertanyaan, si A sama si B itu sudah bersyirkah di syirkah 2, yang mana bisnisnya memang jualan coupling. Maka si A sama si B ini memang kalau posisinya sama-sama pengelola, memang kegiatan mereka jualin coupling. Gitu kan? Ya. Yang mana kebetulan nggak beda jauh kalau untuk urusan syirkah agensinya. Karena dia sama-sama pengelola. Nah, ini yang harus dipahami adalah pada saat si A sama si B jualan, dia harus jelas atas nama siapa. Syirkah 1 atau syirkah 2.
Nah, inilah yang akhirnya akan menjadi bermasalah. Gitu loh. Nah, walaupun secara sirkahnya sebenarnya boleh, tapi poin interest-nya yang akan mengganggu. Karena kalau pada saat si A masih B di sini juga melakukan jualan atas nama sirkah 2, maka kalau dia bisa jualan, nggak dapat pemasukan di sini dong. Dia jadinya pemasukan di sini. Ya. Nah, itu yang jadi point of interest bermasalahnya. Karena jangan sampai dia juga nggak jelas kepada rekan-rekannya, terutama kepada Pak Syahrir, pada saat dia jualan atas nama siapa. Karena memang sudah kewajibannya dia di sirkah 2 untuk jualan itu. Nah, saran saya idealnya tidak melakukan akad sirkah seperti ini. Begitu loh. Nah, kalau ya idealnya tidak melakukan akad sirkah seperti ini. Yaitu A dan B ada di sirkah 1, A dan B di sirkah 2. Oh, begitu. Ya, maka apa? Untuk tanah kaplingnya sirkah 2 jangan diambil oleh agensi ini. Karena akhirnya point of interest-nya nggatuk gitu loh, ketemu dan bermasalah. Nah, ambil saja kaplingan dari tempat yang lain untuk sirkah yang ini. Begitu. Atau kalau mau lepas kapling ini, itu disamsarohkan tapi kepada jenengan secara pribadi, bukan lewat agensi. Itu masih bisa. Oh, gitu. Artinya, Mas, kalau misalnya ada freelance kami yang memasarkan si A dan si B Nah, ini. nggak boleh. Ini hanya jenengan pribadi. Nggak boleh pakai pegawai di sini. Kalau pakai pegawai di sini ya sama saja sirkah 1 yang handle dong. Oh, Kan gitu. Nah, intinya jangan diambil oleh sirkah 1. Kenapa? Karena memang juga sudah tugasnya si A masih B. Nah, kalau mau lebih clear lagi, kaplingan yang ini jangan diambil yang ini. Begitu sih. karena permasalahannya adalah konflik interest-nya, Mas. Konflik interest-nya. Karena itu sudah tugasnya A sama B. Kalau misalnya konflik interest-nya itu bisa diperjelas di awal. Maksudnya gimana? Maksudnya si A dan B ini yang di sirka 2 itu mengatakan bahwa ketika ada penjualan itu saya atas nama agensi, itu seperti apa, Mas? Maksudnya ya nggak ideal dia namakan diri atas agensinya, karena itu sudah menjadi pokok pekerjaan dia di sirkah 2 dong. Oh, iya. Kan di situ itu konfliknya. Begitu, Jadi, Pak Syahrir. proyeknya dilepas saja, Mas, ya, begitu. Iya, karena ada point of interest di situ. Oh, iya. Karena kan dia itu harusnya A sama B itu pengelola di sini, A sama B juga pengelola di sini. Maka idealnya A sama B itu juga jualan gitu loh di agensinya kan. Ya. Masa yang kerja cuma si S aja malahan. Ya nggak adil toh, karena kan semuanya pengelola dan juga disesuaikan kondisionilnya. Begitu. Termasuk kalau misalnya kami punya marketing itu nggak boleh jualan juga, Mas. Seperti itu. Ya karena kan marketingnya itu adalah orangnya sirkah 1. Oh, iya. Itu kan, bukan pegawai jenengan pribadi toh. Siap. Itu loh yang jadi masalah. Maka nggak mungkin mengakses marketing itu tanpa mengakses sirkah 1-nya. Iya. Betul. Begitu ya? Siap, Mas. Ya. Oke, siap. Semoga bisa memperjelas. Oke, Afwan. Siap, Pak Syahrir. Terima kasih. Oke, sekilas info lagi sebelum teman-teman ada pertanyaan. Silakan yang ada pertanyaan dipersiapkan dulu pertanyaannya. Ya, bisa sebutkan nama, asal, kemudian raise hand juga boleh ya untuk pertanyaannya. Sekilas info ya, kita insya Allah akan ada di Palembang ya, tepatnya di Muara Enim ya, akan ada acara tentang workshop
Sirkah 2 hari bersama Ustadz Firly dan juga Ustadz Dwi Condro Triyono, ya, yaitu dengan tajuk tema yaitu solusi permodalan tanpa utang riba. Nah, ini insya Allah ya kita akan ada di Muara Enim. Ya, siapa saja pembicaranya? Ada Ustadz Dwi Condro Triyono, PhD. Beliau adalah pakar ekonomi Islam, gurunya pengusaha Muslim, dan founder serta CEO dari Syafaat Markom yang sudah 26 tahun bersirkah, ya, dosen setia Hamfara Yogyakarta. Ada juga Ustadz Firly Ferdiansa, founder dan CEO dari Bisyarah.id, penghulu sirkah, ya, termasuk ketua dari Islamic Business Coaching IBC angkatan 4, 5, dan 6, penulis buku Udah Sirkahin Aja. Dan juga ada Kus Alfia Tredra, founder dan CMO dari Bisyarah.id, praktisi marketing syariah, dan finalis dari Pekan Produk Kreatif Indonesia, serta 15 tahun di industri kreatif. Nah, apa aja yang teman-teman bisa pelajari di workshop ini? Teman-teman akan belajar tentang bagaimana sirkah secara utuh, baik dari pengertian sirkah, hukum sirkah, ya, kemudian rukunnya seperti apa, syarat sahnya seperti apa, akad macam-macam sirkah itu seperti apa, kemudian filosofi dari sirkah, objek, ya, bagi objek sirkah, bagi hasil, waktu sirkah, konsekuensi, dan putus sirkah. Ya. Dan hari keduanya kita akan belajar bersama Ustadz Condro mengapa bisnis harus sesuai dengan syariah, produk investasi konvensional, ya, termasuk nanti kita akan bahas semua produk-produk investasi yang ada di luaran sana, ya, yang ditawarkan oleh financial planner biasanya. Ya, kemudian ada juga produk-produk investasi syariah, ya, kita akan juga bahas dari bagaimana sih hukumnya bursa saham syariah, ya, pasar modal syariah, investasi syariah, macam-macam. Sekarang ada reksadana syariah, ada asuransi syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Dan nanti akan ada ditutup dengan metode tarjih. Nah, kita akan membahas bagaimana sih ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana cara kita memilih pendapat yang terkuat dari semua pendapat itu. Nah, insya Allah teman-teman, acara ini akan diselenggarakan di 18-19 Maret 2023, ya. Dan harga normalnya ada 1,5 juta saja, early bird-nya 1,4. Dan buat teman-teman yang datang berdua, langsung daftar berdua, ya langsung aja di 2,7 juta, insya Allah langsung untuk 2 orang. Ya, acaranya di Hotel Gria Sintesa, Jalan Karet, Air Lintang, Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya, silakan teman-teman catat tanggalnya. Kita akan ya bareng-bareng belajar tentang sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Siap, silakan teman-teman daftar nanti langsung ke Mas Devrianto atau bisa catat nomor saya di 0812-2988-6813. Sekali lagi 0812-2988-6813. Oke, sekian info selesai. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi. Ya, kita batasin ya 2 pertanyaan mungkin. Mas Alfian, ada rekamannya? Insya Allah ada. Ya, bisa teman-teman akses di YouTube channel kita, bisyarah.id. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Insya Allah nanti akan ada notifikasi ya dari acara-acara kita yang kita rekam di sana. Oke, ini masuk lagi. Ada pertanyaan lagi kayaknya dari Mas Indra. Oh, materi hari ini boleh di-share di grup. Siap, insya Allah boleh. Oke. Ini nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan loh yang mau tanya. Kita masih ada kesempatan lagi. Sekitar 1 pertanyaan lagi, boleh deh. 10 menit. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Di sini ada Mas Sahrir, ada Mas Cie Korits, ya, ada Mbak Husnya ini dari Sumsel. Masya Allah, jauh juga ini. Kemudian ada teman-teman dari Kuala Lumpur juga ada, Mbak. Bu Emma luar biasa ini. Menyimak dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian ada Mas Hendra Wonogiri. Masya Allah. Datang ke Jogja, Mas Hendra. Kita tunggu di Jogja di kantor bisyarah.id. Siap, insya Allah. Siap. Ada Mas Agam, ini alumni Spasi 2. Ya. Ada Mas Roni Rustanto. Ya. Oke, teman-teman silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup loh kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Siap. Oke. Kita tunggu. Kita hitung mundur. Saran saya kalau insya Allah kan dokter sirkah ini akan
rutin setiap Senin malam. Jadi kalau dalam seminggu ke depan itu di waktu kapanpun jenengan terus kira-kira ingat, ini kalau ini gimana ya hukumnya ya? Oh ini gimana? Itu langsung tulis. Silahkan aja dan dicatat. Ya insya Allah sebenarnya kalau jenengan termotivasi untuk memperdalam muamalah itu banyak kok yang kepingin ditanyakan. Nah cuman terkadang enggak kita catat. Makanya kalau ada pas keinget apa langsung catat. Nah, dikumpulkan dalam seminggu itu. Nah, monggo insya Allah Senin malam bisa kita bahas. Gitu loh. Jadi bisa lebih maksimal. Oke, kayaknya Ustadz Zikri raise hand lagi ini. Sebenarnya saya malahan yang mau nanya, besok buka enggak itu mie Abah Odik? Oh belum ya? Siap. Oke. Kayaknya ada perubahan yang signifikan ya. Harus dilihat lagi nih kayaknya. Harus wajib. Siap. Gimana Ustadz Zikri? Monggo. Ini ada titipan pertanyaan. Kan memang ada perbedaan pendapat nih, Ustadz, terkait sirkah itu terkait pengembalian modal setelah selesai sirkah. Nah kalau di Ustadz kan selesai akad kemudian modalnya dikembalikan. Nah yang jadi pertanyaan dari teman-teman itu, kalau modalnya ini sudah jadi berupa aset, berarti kan ada penyusutan, Ustadz. Apakah modalnya harus kembali utuh atau enggak? Nah kenapa alasannya harus dikembalikan? Bukankah kalau dikembalikan itu katanya jadi jatuh riba atau gimana, Ustadz? Ya enggak gitu. Saya kasih contoh. Oke. Ada orang masukin modal dalam berupa rumah. Pada saat akad, dia dinilai 1M. Nah, kemudian berjalan ya 3 tahun sirkahnya. Dan kemudian 3 tahun itu putus. Nah, ternyata asetnya bernilai 2M saat putus itu. Oke, saya tanya, haknya pemodal itu di rumahnya, di 1M-nya atau di 2M-nya? 2M. Di mana? Di rumah dong. Enggak. Dia di 1M-nya. Disinilah pengunci modal itu. Oh, modalnya. Makanya hukum asal modal itu uang. Sebenarnya mau masukin barang itu enggak boleh. Kecuali barang itu dinilai berapa. Maka inilah nilai modal itu. Mau sampai kapanpun sirkah itu berjalan, modalnya itu enggak bakalan berubah. Disitulah penguncinya. Maka kalau pas putus sirkah nilainya 2M, itu yang dikembalikan hanya 1M. Kelebihannya 1M lagi itu dibagi hasil. Kenapa? Karena itu keuntungan. Makanya orang yang mau masukin properti, dia harus pikir-pikir dengan baik dampaknya nanti. Gitu. Oke, kita ubah sekarang. Ada orang masukin mobil. Ceritanya ini mobil ya. Oke. Pas sirkah dimasukin, dia nilainya 100 juta. 3 tahun berjalan, pas putus sirkah nilainya 50 juta. Saya tanya, haknya pemodal di mana? Di mobilnya kah? Di 100-nya kah? Atau di 50-nya? 100. Di 100, karena inilah penguncinya. Maka mengembalikan modal kepada pemodal hanya 50 juta, atau hanya mobilnya saja, itu sebuah kezaliman. Kenapa? Karena haknya pemodal 100. Begitu loh. Bisa dipahami kan? Gimana? Cuman ikut dokter sirkah aja langsung pinter. Oke. Maka disinilah nilai modal itu. Karena pada saat kondisinya dia untung, dia harus mengembalikannya sesuai. Loh, kalau dikembalikan nanti riba dong. Enggak, karena yang namanya modal itu untuk dikelola dan yang dibagi itu keuntungan melebihi nilai modal. Maka itulah andilnya pemodal. Dia bisa memberikan modal yang membantu untuk menciptakan bisnis itu. Nah, andilnya pengelola itu ngelola.
Makanya nanti tetap dikembalikan, itu haknya pemodal. Tapi pengembaliannya pada saat putus sirkah. Makanya kalau pengembalian modalnya itu di tengah, berarti memutuskan sirkahnya di tengah. Kalau sudah putus sirkah, itu malah jadi core. Gitu loh. Nah, itu menjadi doman yang ditanggung pengelola, yang nanti kalau tidak dikembalikan jadinya core. Dikira masih jalan sirkahnya. Malah dapat untung dan dibagi hasil, jatuhnya riba juga bagi hasilnya itu. Begitu Ustaz Ziki. Siap, Kak. Makasih, Kak. Siap. Menarik ya. Mari, Kak. Siap. Siap. Mantap. Sebagaimana Satu mie-nya. pertanyaan masih boleh, Tat? Oke, satu lagi boleh. Oke, Saya tanya, Ustaz ya. Siap. Ini tadi ada yang bertanya sudah. Ada, oh ya, ada duluan tadi Pak Siapa tadi? Oke, bentar. Oh, Pak Sunari. apa namanya? Ya, Pak Sunari, Indra. Pak Sunari, ya. Pak Sunari, silakan Pak Sunari. Pak Sunari Jalu, ya siap Pak Sunari. Makanya tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau sharing. Sorry Pak Sunari, kepencet. Mic-nya bisa dinyalakan lagi. Pak Sunari. Mau sharing pengalaman pribadi. Siap. Ya. Jadi saya ini sebetulnya pekerja di perusahaan developer. Yeah. Nah, posisi kan di produksi ya, untuk pembangunan segala macam. Berarti saya kan di sini posisi digaji. Yeah. Oke. Terus perusahaan itu juga buka yang namanya investor untuk penambahan modal gitu ya. Dan saya juga, bolehkah saya bekerja dan dapat gaji termasuk menjadi investor begitu? Ini yang pertama yang saya tanyakan. Saya kan termasuk ikut invest di situ di salah satu proyek gitu ya dari perusahaan. Yeah. Nah ini insya Allah sih Maret ini udah sharing margin gitu ya. Terus pertanyaan kedua, perusahaan ini memang punya visi misi membuat atau mengajak perusahaan-perusahaan Muslim yang lain untuk menjadi developer juga gitu kan. Karena ya misi pimpinan sih sekarang ini kan masanya kepala naga gitu kan, kita umat Islam juga harus menggalang gitu lah. Terus akhirnya kita membuat sebuah perusahaan baru, tapi dengan usaha yang sama di developer juga, membuat PT baru. Nah di PT baru itu saya kebetulan ikut menjadi pemegang saham. Kurang lebih sih saya di 30% gitu kan. Nah 30% itu dianggapnya di kami sudah masuk komisaris gitu kan. Nah satu sisi saya masih bekerja di perusahaan mainnya, yang perusahaan intinya tadi gitu lah. Nah, kira-kira posisi saya ini sesuai syar'inya seperti apa Ustadz gitu? Iya, siap. Pak siapa tadi? Sunari Pak. Yeah. Sunari itu jadi pegawai. Nah, ya. Di Sirkah 2 Pak Sunari menjadi investor. Nah, yang sekarang ikut sebagai pemegang saham di perusahaan yang baru. Di Sirkah 2 itu kan? Di tiganya, kalau yang investor itu saya sudah putus bulan ini nih, bulan Maret. Terus membuat Sirkah yang baru lagi, jadi investor juga? Enggak, sebagai pemegang saham, karena di kami kan investor dan pemegang saham beda ya. Beda proporsional. Kalau investor yang awal tuh benar-benar investor murni, cuma naruh modal. Tapi kalau yang di ketiga itu kita bertanggung jawab untuk mengelola gitu. Siap. Yeah. Semakin malam semakin rumit pertanyaannya. Ini saya nanya yang rumit karena saya juga mesti biar jalan saya nggak salah gitu Ustaz.
Siap. Ini sebagai investor di Sirkah 3. Jenengan pemegang saham. Ya, berarti pengelola plus pemodal atau Yeah. investor. Begitu kan? Yeah. Oke. Jadi sebenarnya kalau jenengan masuk ke Sirkah 1 sebagai pegawai plus jenengan masuk itu juga sebagai investor, itu masih bisa untuk Sirkah 1 ya. Yeah, oke. Kenapa kok masih bisa? Karena sebentar. Ini dulu. Yes. Sebentar, saya mau share materi. Nah. Jadi kan begini. Nah, kalau pemodal, oke, itu objeknya modal. Makanya kalau pemodal itu memberikan akad atau membuat akad yang baru, akad sebagai pegawai. Ini kan dia ngasihnya jasanya. Jasa atau amalnya. Nah, ini dua objek yang berbeda dengan modal. Maka kalau dia itu tidak bersifat mengikat, itu boleh, walaupun di perusahaan satu, jenengan menjadi pegawai, tapi juga menjadi investor. Yang nggak boleh itu kalau dia pengelola. Kenapa? Karena pengelola itu objeknya amal pengelolaan, yaitu jasa yang menjadi bagian dari pegawai itu. Nah, maka sebenarnya kalau untuk ininya jenengan, semisalnya di Sirkah 1 pun jenengan jadi investor itu selama itu tidak mengikat dan juga jadi pegawai itu masih boleh selama tidak mengikat. Contoh yang mengikat itu gini, awas ya jangan saya dipecat jadi pegawai. Kalau saya dipecat jadi pegawai saya tarik modal saya. Nah itu multi akad. Kenapa? Karena jenengan melakukan akad sirkah diikat dengan akad pegawainya. Atau jangan keluarkan saya jadi investor. Kalau jadi investor keluar saya juga nggak berhenti jadi pegawai. Nah, maka dalam hal ini masih boleh. Tapi kita nggak membahas PT-nya loh ya. Karena kalau pakai PT yang konvensional, akadnya batil. Maka nggak usah bicarain semua ini, batil semua gitu loh. Nah, itu yang jenengan juga harus perdalam. Nah, maka kalau untuk Sirkah 1 saja boleh menjadi investor sekaligus pegawai selama tidak saling mengikat, apalagi jenengan di perusahaan kedua jadi investornya. Kenapa? Karena ini sama ini tidak berhubungan. Begitu. Begitu juga pada saat jenengan di Sirkah 3, ini sama ini tidak berhubungan. Tapi kalau jenengan jadi pengelola di sini, dan juga investor, jenengan nggak boleh jadi pegawainya di Sirkah yang ini, alias dapat gaji, itu nggak boleh. Tapi kalau di Sirkah 1, jenengan tetap jadi pegawai, itu silahkan. Nah, cuman yang perlu dipahami, sekalinya jenengan jadi pegawai, itu ada jam kerjanya. Misal jam 8 sampai jam 16. Nah, itu haknya perusahaan ini. Maka nggak boleh di jam kerja ini kok ngurusi Sirkah 3-nya. Itu yang nggak boleh. Karena ini dua entitas yang berbeda. Baik, cukup jelas sih berarti saya memang yang di Sirkah berikutnya kan di perusahaan yang baru, di perusahaan yang berbeda dengan saya tempat kerja kan. Yeah. Cuma memang istilahnya itu masih apa ya di dalamnya gitu kan, masih kolaborasi lah gitu. Cuma memang waktu itu di perjanjian atau di akadnya itu yang di Sirkah 3 itu memang saya nggak dapat gaji di situ. Saya benar-benar sebagai pemodal dan pengelola di situ. Cuma di dalam klausul itu disebutkan bahwa kan ini perusahaan yang baru ini karyawannya juga menggunakan
perusahaan yang lama yang sebelumnya. Jadi perusahaan yang baru memberikan 15% dari margin untuk dari keuntungan untuk perusahaan satu. Itu boleh nggak itu? Ya harus untuk jelas. Untuk manajemen. Enggak, jadi harus jelas sirka 1 ini ada hubungan apa sama sirka 3-nya. Karena dia sirka 1 ini jadi pengelola di sirka 3-nya juga boleh. Nah, maka harus dilihat nih di sirka 3 ini akadnya, pelaku akadnya siapa saja, yang salah satunya jenengan sendiri. Nah, itu harus disampaikan dulu. Nah, maka kalau di sini nanti ada pegawai-pegawai, maka tidak boleh dibayar oleh yang ini, tuh tidak boleh dibayar oleh sirka 3. Gitu loh. Nah, yang ada kalau sirka 3 ini punya bagi hasil dan sirka 1 ini juga pengelolanya, maka bagi hasilnya masuk ke sini. Jadi pemasukan sirka 1 yang nanti bisa buat bayar pegawai-pegawai. Begitu, Pak. Ya. Kurang lebih sih seperti itu. Cuma penuturan saya mungkin runutnya kurang ya, tapi arahnya pimpinan kami seperti itu sih. Jadi benar-benar yang modal di perusahaan yang baru atau sirka 3-nya tadi pure untuk operasional. Jadi kalau manajemen itu masih di-handling sama perusahaan 1. Jadi makanya perusahaan 3 kasih honor atau apa sifatnya ya, itu untuk ngasih fee untuk sirka 1. Karena kalau sirka 1 ini juga jadi pegawainya, sirka 3 juga boleh, tapi ngasihnya bukan bagi hasil, tapi gaji fix. Karena akadnya ijaroh nanti. Nah, itu harus jelas dan idealnya sih lihat surat akadnya. Jadi kalau hanya penuturan, khawatirnya jenengan juga salah memahami dan salah menyampaikan. Afwan, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, kalau mau lihat faktanya ya berarti harus melihat surat akad dan kronologinya sebenarnya. Jadi memahami fakta itu hal yang paling dasar sebelum mengambil hukumnya. Nah, maka kalau faktanya salah, bisa salah nanti penarikan hukumnya. Nah, itulah kenapa kalau diskusi atau tanya jawab ini idealnya memang dua arah. Kalau faktanya memang banyak ya. Begitu, Pak. Kalau diizinkan nanti kopian. Ya, saya juga harus dijelaskan mengenai akad itu, karena saya pasti akan nanya, itu dulu gimana awalnya, ini begini, dan idealnya semua pelaku sirkah juga ada, nggak hanya jenengan sendiri, karena bisa jadi harus punya penguatan fakta dari pihak-pihak lain yang juga masuk di situ. Ya. Jadi memang nggak sesimpel itu gitu loh, dan saya juga mohon pengertiannya karena nggak bisa sembarangan. Nah, jadi salah fakta nanti salah hukum. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau memang mau jentrengin, apalagi sudah sampai 3 sirkah begini, belum lagi kita bahas dia pakai PT enggak. PT itu akadnya sendiri sudah batil. Maka kalau di sini PT, di sini PT, di sini PT, ya batil semua udah. Nggak usah dibicarain turunannya ini. Itu sudah batil semuanya. Begitu, Pak. Makasih, Ustaz. Masih. Sami-sami ya, Puan. Waalaikumsalam. Pak Sunari tinggal di mana emang? Kalau asli Klaten tapi tinggal di Jakarta, Pak. Oh, kalau perusahaannya di Jakarta juga? Di Jakarta. Cuma insya Allah sih besok kan tanggal 25-26 ikut ke Jogja, itu acara Jogja. Oh, siap. Siapa tahu bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dulu. Ini sudah 9:30 lebih. Besok saya juga ada agenda-agenda. Nah, monggo saran saya dalam seminggu apa yang ada ujuk-ujuk, kok ini gimana ini, langsung catat. Oke. Nah, nanti pas dokter sirkah tanyakan. Karena insya Allah bisa membantu di dalam diskusi yang secara online ini. Gitu, karena pendalaman fakta itu perlu dan
dan lebih detail daripada hanya sekedar chat WA atau telepon. Begitu nggih? Siap. Oke, terima Juga kasih sama dokter. salah satu kelebihannya Dokter Siska ini ya ini salah satunya adalah adanya orek-orekan ini kan. Jadi ini resepnya yang bisa lebih mudah untuk dipahami. Begitu, Coach Rendra. Siap. Saya serahkan kembali ke jenengan. Oke, terima kasih dokter yang sudah memberikan materinya hari ini. Buat teman-teman yang pengen menebus resepnya, bisa langsung ke bisarah.id biar lebih detail lagi. Atau mau benar-benar dibedah kayak tadi Pak Sunari mau bedah akadnya ya, silahkan langsung aja ya hubungi bisarah.id. Nanti bisa private untuk bedah akadnya atau surat akadnya nanti kita bedah secara detail. Memang kalau bisa memang semua peserta peserta ada sehingga ketika membedah fakta itu tidak dari sudut pandang satu orang saja, tapi benar-benar semua pelaku akad itu bisa memberikan faktanya dengan detail sehingga ketika dibedah itu benar-benar sesuai dengan faktanya atau bukan sekedar opini lah dari satu sudut pandang. Gitu teman-teman, karena ini sudah jam 9:30, udah hampir jam 10 ya. Semoga teman-teman berkah selalu karena mau belajar di majelis ilmu ini tentang muamalah ini, karena emang nggak banyak ya teman-teman yang mau benar-benar belajar tentang muamalah ini. Teman-teman orang yang beruntung, orang yang hebat ya. Mari kita tutup majelis yang berkah ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Teman-teman semangat. Palembang, sampai ketemu di Muara Enim 18-19 Maret. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.